Kemarin itu kita seluruh dunia tuh memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, kalau hari ini Tuhan Yesus itu belum bangkit, saudara ya, masih Sabat, ya kan ya, masih Sabat. Jadi ada satu rangkaiannya ya, Tuhan Yesus ya mati dulu ya, terus dikubur, baru besok pagi itu bangkit. Ya, besok pagi itu bangkit ya, saudara. Ada yang menceritakan ya, kan Yesus itu pada saat dia mati ya di alam rohnya dia itu ada yang mengatakan nginjilin gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa Yesus itu menunjukkan bahwa orang-orang yang dipanggil dulu mati, orang-orang suci zaman dulu itu, yang dia itu benar-benar cinta sama Tuhan. Baik menunjukkan. Maka saudara, pada saat Tuhan Yesus mati ya, setelah dia ada di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, saudara, terjadilah gempa bumi, dan apa yang terjadi, tirai bait Allah itu terbelah. Ya, terbelah. Dan saudara, pada saat itu ya, saudara, terjadilah satu keajaiban. Walaupun ya ada juga saudara diceritakan dalam firman Tuhan itu bukan seperti gempa bumi terjadi. Ya, sehingga penjaga prajurit Romawi dia mengatakan bahwa ini benar-benar anak Allah. Ya, anak Allah. Saudaraku, sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, waduh, ini saudara, saya harus menggali saudara dari pagi ya. Tadi pagi jam berapa? Saya itu kalau bangun pagi saudara, bangun pagi tidur jam 1 saudara, jam 3 tuh bangkit paling lat setengah 4 saudara. Dan saya kalau mempersiapkan firman itu senang kalau pagi-pagi itu pikiran saya itu mesti seger gitu saudara ya. Jadi sudah istirahat sepanjang hari saya itu ya saudara, kesana kemari saudara ya. Jadi enggak sudah ini ada terbatasnya gitu loh saudara. Kalau pagi itu saya benar-benar enak sekali gitu. Saya apa-apa tuh jadi enak sekali. Ada yang makting gitu saudara. Ya. Jadi saya senang sekali ya. Saya sudah saya sudah belajar saudara. Setiap pagi, hanya anak saya ya, setiap pagi, enggak tahu anak saya katanya mau datang, enggak tahu. Ya. Nanti kalau datang temannya saya mau suruh kesaksian ya. Tapi saya enggak ngomong dulu, tahu-tahu gitu ya. Tapi kalau enggak gitu ya saudara, biasanya gitu. Nanti dipanggil ya. Nah, saudara, makting gitu saudara ya. Walaupun saudara saya ini terus terang jujur saudara ya, hari-hari terakhir ini rasa-rasanya dengan jam itu berlomba-lomba sekali. 24 jam itu rasanya cepat sekali saudara. Cepat sekali, tahu-tahu ya sudah jam segini, tahu-tahu sudah jam segini saudara ya. Ada satu kejadian baru ini hari Sabtu ya, seminggu yang lalu saudara. Sebelum masuk ya, saya boleh kesaksian ya. Sampai jam berapa Pak? Waduh, cocok. Ya, ada persetujuan dulu ya, deal dulu ya. Maklum, karena saya sudah lama bertahun-tahun enggak kesini gitu ya. Jadi dibales gitu ya, Nanti kalau Anda diundang lagi ya enggak apa-apa kok. Nah, saudara, hari apa ya? Hari Selasa. Ya, hari Selasa, kurang lebih hari Selasa, saya lupa. Hari Selasa itu saya punya ayah saya ya, punya adiknya tuh dipanggil Tuhan. Usianya sudah 83 tahun. Tinggal di Semarang, saudara. Terus kuburnya hari Jumat ya, Sabtu. Terus sudah, kalau hari Sabtu saya perhitungkan berarti saya enggak pergi kemana-mana. Nah, singkat cerita saudara ya, saya hari Jumat itu saya datang ya, mau tutup peti, mau ibadah penutupan peti gitu ya di Semarang. Dimasukkan rumah duka, kalau di Semarang itu di Tionghoa Iwan gitu ya, gitu ya saudara. Nah, setelah itu saya agak siangan saya datang.
Nah, saya datang disambut dengan kedua adik saya. Anaknya adik saya. Udah besar sudah punya cucu. Dia dikatakan, tante, itu papa ada di mobil, dadanya sakit. Hah? Sakit? Nggak mau turun, nggak bisa turun. Oh ya, ya udah saya samperin. Namanya Budi. Kenapa Bud? Saya bilang itu, dadaku sakit. Ya, yes, kita doa ya. Kita doa, saya doa bla bla bla, Tuhan ampuni adik saya, ampuni saya, karena saya tahu kehidupan adik saya gitu loh. Tuhan ampuni. Dan akhirnya saya berdoa, saya pegang ya dadanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit yang bukan daripada kuman aku cabut, sampai akar-akarnya kamu keluar. Saudara, apa yang terjadi? Dia merasakan kok panas sekali, panas. Enggak apa-apa, dalam nama Tuhan Yesus. Kamu minta ampun, tahu-tahu nangis saudara ya. Namanya laki tinggi besar nangis geru-geru saudara. Bayangkan saudara, udah salus ya. Kamu tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Saya bilang itu tenang. Kamu harus minta ampun sungguh-sungguh. Berbalik kepada Tuhan. Tuhan menunggu kamu, saya bilang. Tuhan menunggu kamu. Akhirnya dia diam, dia ngeliatin saya juga ngeliatin dia gitu saudara. Nah tapi saya lihat kok aneh ya, kok pucet, saya pegang kok dingin sekali. Saya ngomong sama anaknya, apa cobalah dibawa ke dokter dicek aja, saya bilang. Terus saya dengar lagi, maaf kok pipis. Waduh, saya bilang udah deg-degan saudara. Nah, akhirnya singkat cerita dibawa sama anaknya kedua. Nah sampai sana saudara, dia telepon sini mau tutup peti jimbok gitu. Saya nangis, tolong tante, tolong. Waduh, saya deg-degan saudara ya, akhirnya saudara ya, ya udah saya ke sana, saya pamit dari yang sini ya. Sebelum saya keluar pamit saya, jadi saya punya sepupu saya ditelepon. Bla bla bla, anaknya mati, jadi masih saudara saya ya, saudara sepupu di Bandung. Waduh, saya bilang, lah terus ini enggak tahu, dia bilang itu. Saya ini baru dikabari, yang dikabari anaknya dia, terus langsung ditelepon. Nah terus gimana? Waduh, wes pokoknya enggak tahu lah, wah masing-masing. Saya sampai rumah sakit, saudara, jantungnya berhenti, anak saya. Wah nangis, anaknya dua nangis sampai dipompa, jeblek. Dalam nama Tuhan Yesus, pokoknya saya dalam ampuni, kasih kesempatan Tuhan, kasih kesempatan sekali lagi Tuhan, kasih kesempatan, jalan lagi, jalan lagi. Waduh, jalan lagi di situ kan dokternya berapa 34, jeblek gitu saudara ya, jalan lagi. Dan akhirnya saudara saya diam, dia saya nggak mau ganggu, saya keluar sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesempatan. Akhirnya saya dipanggil. Masih saudara, iya saya kakaknya, saya bilang gitu. Bapak ini 50% napasnya sendiri, 50% alatnya. Saudara, saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu minta ampun saudara. Nah akhirnya saudara ya, ibu ini harus di ICU ya, ada pengawasan karena itu kritis. Oke enggak apa-apa, beri yang terbaik, saya beri baik. Terus akhirnya pulang sampai malam saudara, malam sekali saya pulang ya, sama Nael sama keluarga saya pulang. Nah setelah saya pulang, saya berdoa saudara. Minggu kemarin ya, dari seminggu ini dipanggil Tuhan. Jadi dalam hari Jumat, Sabtu, Minggu, tiga saudara. Ya puji Tuhan. Habis gimana? Ya kan? Nah sebelum itu saudara, sebelum saya berangkat itu saya juga doakan ya, orang yang sudah dalam kondisi kritis ya, dipompa terus, ngorok sama matanya ini terus ngelihat ke atas gitu. Dan dia menurut dia sudah didoakan kemana-mana, yang terakhir saya. Nah, terus Bu, kalau itu dicopot gimana?
Soalnya dokter sudah angkat tangan, keluarga ya minta minta dilepas. Saya bilang jangan. Saya bilang tolong ini doa ke Bu. Pokoknya sudah nyerah. Saya bilang itu. Saya mau berdoa kalau istrinya ada. Saya nggak kenal dia. Istrinya nggak mau datang. Loh kenapa? Itu suaminya sah. Iya. Kok nggak mau datang? Saya bilang. Kalau nggak mau datang saya nggak mau doa. Pokoknya usahakan istrinya datang. Akhirnya singkat malam saya ditelepon, Bu, ini istrinya mau datang, oke? Video call ya, saya bilang itu video call. Saya lihat istrinya ya, Ci, iya, namanya siapa? A, dia bilang gitu. Ci, kamu tuh suami istri tuh saling menyakitkan. Kamu menyakitkan suamimu, suamimu tuh menyakitkan kamu. Sekarang keadaan suamimu seperti ini, mati enggak, hidup enggak? Saya bilang gitu. Satu hal, Ci, aku bilang, kamu harus lepaskan pengampunan dulu. Bisikin dia diem aja. Ci, tolong bisikin dia. Dia bilang, tolong bisikin, ya ampuni dia. Kamu berikan pengampunan karena kondisi seperti ini. Kalau enggak mau tak tuntun. Ayo, kamu minta ampun. Aku nangis. Ya, laki ini yang itu nangis, yang itu nangis. Terus akhirnya selesai, saudara, masih gimana Bu kalau ininya dilepas aja gimana? Jangan, tunggu sampai besok. Pagi-pagi saya dibilang, Bu bener Ibu udah jalan. Saudara, kalau kamu tetap dilepas, dokter aja kan enggak berani tanggung jawab, ya jangan kamu lepas, saya bilang itu sudah selesai. Nah, berikutnya nyusul adik saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin, amin ya, amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini Tuhan Yesus kemarin meninggal wafat, saudara. Hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Saat ini yaitu waktu itu sebelum dia hari Sabat, Sabtunya itu Sabat, saudara. Sabat perhentian. Nah, perhentian ini Tuhan Yesus ada hari Sabat itu ada satu perhentian dia menanti, saudara. Rangkaiannya setelah itu baru Minggu pagi-pagi. Ya kata firman Tuhan, Minggu pagi-pagi. Nah saudara, saya akan ya masuk dulu ya. Tadi saya dituntun untuk saya masuk ini ya. Kita mengerti bagaimana saudara ya, bagaimana Yesus ini benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab apa yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus menggenapinya. Ya, menggenapinya. Nah, saudara, yuk kita buka dulu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Multimedia bisa ya? Kalau saya pakai ini tuh kadang kalau salah mencetnya balik lagi, saudara. Waduh. Bisa ya? 1 Yohanes, enggak ada ya udah. Yohanes pasal pertama ayat 29. Saya akan coba. Yohanes pasal pertama ayat 29. Yohanes pertama ayat 29. Yes. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus, saudara, perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang dikasih, saya ulangi sekali lagi ya, karena waktunya nanti jam 10 ya, jadi saya pelan-pelan saudara ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Yohanes menubuatkan ya, lihat anak domba Allah. Kok Yohanes tidak berkata, "Lihat anak Allah yang maha kuasa"? Kok dia tidak berkata begitu? Ya. Yohanes pun tidak berkata, "Lihat bahwa ini putra Allah yang sungguh-sungguh pencipta langit dan bumi." Yohanes tidak berkata seperti itu pada saat Yohanes melihat Yesus. Tetapi Yohanes berkata apa di sini ya?
kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Karena apa? Ini sudah dinubuatkan bahwa Yesus ini saudara ya, Yesus ini menjadi apa? Korban anak domba. Menjadi korban untuk apa saudara? Dia untuk mencurahkan darahnya saudara. Untuk mencurahkan darahnya. Dan tempat yang paling saudara ya tepat adalah salib. Untuk mencurahkan darah. Ya, untuk mencurahkan darah. Ya, karena ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab itu sudah ribuan tahun dan Yesus harus menggenapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab satu demi satu digenapi. Nubuatan yang nubuatan Tuhan Yesus itu terjadi. Ya, terjadi bahwa anak seorang ya perawan akan mengandung melahirkan anak itu sudah digenapi. Yesus lahir ke dalam dunia digenapi. Yesus bukan hanya lahir, Yesus mati dan bangkit saudara digenapi. Saudara digenapi, lalu yang belum digenapi saudara apa yang belum digenapi? Satu, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Kalau semua digenapi satu persatu saudara, maka kedatangan Yesus yang kedua kali pun tidak akan lama lagi tergenapi. Saudara siap atau siap, dia tetap datang. Ya, dia tetap datang. Saudara, saya kasih kesaksian. Ya, kesaksian. Saya diundang untuk mengisi kamu sudah cakep sekarang. Dulu belum jadi. Nah, saudara ya, saya untuk jadi pembicara di sana. Pembicaranya pun hal tentang bagaimana berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana masalah retret itu masalah hati, saudara, masalah hati. Lalu ada beberapa pendoa, 3 pendoa waktu itu. Saya sudah di kamar ya, pas itu didodok-dodok, Ibu Deborah, kalau besok pagi boleh saya bergabung berdoa sama Ibu? Oh boleh, tapi saya bilang itu ya jam 3:30 ya, paling 3:30 saya sudah mulai doa. Saya bilang itu jam 3 di kamar sini, ya boleh di kamar boleh, saya bilang. Nah benar saudara, kita sudah nyembah, kita ambil ya, masuk dalam mesbah Tuhan pagi-pagi. Dan pada saat kita berdoa nyembah gitu saudara, hadirat Allah cukup kuat sekali. Hadirat Allah cukup kuat. Pada saat saya terus berbahasa roh, lalu Roh Kudus itu berkata, apa? Dia dikatakan Roh Kudus, sampai saya buat catatan saudara, satu saya khotbahkan saudara. Roh Kudus berbicara bahwa kedatanganku tidak akan aku tangguhkan lagi. Tetapi gereja-gereja dan anak-anakku pada belum siap untuk menyambut kedatanganku. Ya, menyambut kedatanganku. Mereka hanya memprogramkan program yang besar. Ya, saatnya engkau bangkit, saatnya engkau jangan tinggal di dalam kenyamanan. Di luar banyak orang yang membutuhkan penyelamat, membutuhkan Yesus. Wah, saudara, saya nangis sekali. Berbicara lagi Roh Kudus banyak sekali, sampai teman saya ngerekam, saudara. Saya senang kalau direkam, saya bisa ngulangin, saya bisa nyatet satu-satu. Ya. Nah, terus lagi saya berdoa, saya bahasa roh dan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara, yang ku kehendaki bukan panggung tetapi mesbah. Bukan panggung, mesbah.
Dan banyak hamba-hambaku yang sudah menggeserkan aku pada saat dia ada di mimbar. Pada saat dia ada di mimbar menggeserkan aku. Saya menangis saudara, saya nangis. Di mezbah di situ aku hadir, di mezbah di situ aku berbicara, di mezbah aku akan menyampaikan isi hatiku. Bukan panggung yang bergemelapan yang aku kehendaki, tetapi mezbah. Saudara, mezbah yang Tuhan mau, bukan panggung. Saudara, saya nangis. Saya minta ampun Tuhan, ampuni hamba-Mu, saya bawa saya syafaat. Kalau Engkau sedih, aku lebih sedih lagi Tuhan. Saya nangis, berempat nangis, gugu, minta ampun. Dan Roh Kudus katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat, yang cemat semakin cemat. Menjadi pertanyaan saudara ya, bagaimanakah dengan kehidupan saudara? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara, saya perangkum satu persatu, saya sampaikan pesan Tuhan. Nah saudara, yuk kita kembali saudara, itu yang Tuhan mau untuk menantikan Yesus kedua kali. Nanti saya akan cerita banyak ya. Kan sudah berapa tahun enggak kesini, ya kan? Ya, putar-putar. Ya. Nah, saudara ya. Lalu apa saudara ya? Di sini dikatakan tadi ya, Yesus ini harus menggenapi saudara salib, tempat untuk penumpahan darah. Tempat penumpahan darah. Jadi darah Tuhan Yesus adalah darah yang mahal saudara. Bukan murahan, mahal. Katakan mahal. Kalau saudara mengerti bahwa darah Tuhan Yesus itu amat mahal, saudara ini akan apa? Saudara ini akan hati-hati, akan menghormati, akan sungguh-sungguh saudara menghargai betapa pengorbanan Yesus itu luar biasa. Ya, saya akan bacakan saudara nanti setelah itu kan jam 10 ya, pelan-pelan. Sebab kalau saya tidak sampaikan ini, justru saudara saya akan menuju ke di sini dikatakan apa? Mencapai puncak ya, puncak. Wah saudara, untuk mencapai puncak itu enggak gampang. Yesus itu loh mau menyampai puncaknya saudara. Saudara harus mengalami apa? Mati daging, diseksa, dihina, diapa-apain. Kalau saudara, halo, mau sampai puncak? Amin. Saudara harus mengalami. Mungkin ada batu. Ya, saudara, ada batu besar, batu kecil, ada ranting, ada macam-macam sampai puncak, enggak gampang. Daging ini mati totalitas, saudara. Ya, mati totalitas. Nah, saudara, ayo kita buka dulu, saudara. Buka dulu dalam Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Yes. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah daripada Tuhan Yesus, saudara, tidak ada pengampunan. Jadi darah Tuhan Yesus adalah darah yang mahal. Fungsi darah daripada Tuhan Yesus adalah menebus dosa-dosa saudara-saudara dan saya. Dan untuk apa? Memberikan pengampunan. Ya, pengampunan untuk siapa? Untuk saudara-saudara dan saya. Dulu saudara dan saya ini ya, mungkin harusnya saudara ini masuk di dalam neraka jahanam, tetapi oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib untuk saudara-saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, penumpahan darah dan darah Tuhan Yesus amat sangat mahal. 1 Petrus ayat 18 sampai 19 supaya saudara ngerti dulu ya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus ya. 1 Petrus 1
ayat 18 dan 19. Ya, dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Hidup saudara sia-sia dulu. Saya katakan ampuradul, ya. Suka-sukanya sendiri, ya. Karpe dewe bahasa Jawanya gitu, saudara, ya. Lebih jahat. Mau-maunya saudara sendiri, ya. Penuh dengan benar-benar. Tes matur nuwun. Nah, saudara, di sini dikatakan hidupmu yang sia-sia, yang kamu kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, ya kan? Bukan pula dengan perak atau emas. Nah, sekarang ini sedang booming, perak atau emas, pilih mana? Kalau saudara mau beli pada diri saya. Enggak. Ayo masuk ayat yang ini 19 ya. Nah, dengan lalu dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ada apa? Darah Tuhan Yesus. Saudara, darah Tuhan, darah yang mahal. Tuhan Yesus tidak ada cacat dan celalu, saudara. Yesus adalah manusia 100% dan Allah juga. Tapi pada saat dia ada di dalam dunia meninggalkan kealahannya. Mengosongkan diri sama seperti saudara-saudara dan saya. Tapi tidak ada dosa. Tidak ada dosa dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia. Tapi enggak tahu kita yang sudah ditebus, masihkah engkau berbuat dosa? Masihkah engkau bermain-main? Ya, tadi dikatakan bukan saatnya engkau bermain-main dengan aku. Yes, hari-hari sekarang ini saya dididik sampaikan firman dengan keras. Bukan saatnya anak-anak tuh makan makanan yang ringan-ringan, makanan-makanan yang empuk-empuk. Bukan saatnya, saudara. Bukan saatnya. Tapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya makanan-makanan keras. Orang yang makanan keras menjadi orang yang menjadi dewasa. Kalau orang dewasa diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Orang yang dewasa untuk menjadi alatnya. Orang yang dewasa dapat dipercaya. Amin. Kalau kanak-kanak enggak. Kanak-kanak senengnya rewel. Ya, kalau masih kecil tuh rebutan. Nah, saudara ya, rebutan di sini enggak pernah rebutan ya. Amin ya, di sana. Kalau ada yang aku aja. Nah, saudara ya. Ya, di sini saudara. Nah, di sini dikatakan dengan darah ya, ditebus dengan darah Yesus. Nah, ini loh saudara, ditebus dengan darah. Jadi saudara tahu dasarnya dulu bahwa pengorbanan Yesus ini sangat-sangat luar biasa. Tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Amin. Tidak ada Allah yang kita sembah. Allah kita tuh Allah yang hidup, Allah yang mau komunikasi, Allah yang mau berbicara, Allah yang mau saudara itu berhubungan dengan saudara dan saya. Nanti saya akan bahas di sini. Ya, akan dibahas. Tapi saudara harus tahu dasarnya dulu ya dengan aman. Nah, sekarang lalu saudara lalu kita baca lagi saudara darah Tuhan Yesus itu sebagai pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28 saudara. Ya, kita buka. Matius 26, 28. Ini beberapa ayat supaya saudara ini dasarnya kuat. Ya, dasarnya kuat sehingga saudara siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua.
ada gangguan. Firmannya keras ya. Ya. Sudah berapa kali nih ganti? Ya, dalam nama Tuhan Yesus lancar semua. Tidak ada gangguan. Ya, Saudara. Di sini dikatakan pengampunan dosa. Walaupun dosamu tuh merah seperti germisi, tapi dia sanggup untuk apa? Memutihkan seperti bulu domba. Jangan saudara menggampangkan arti pengampunan. Wah, buat dosa nanti Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni. Betul, tetapi ada batasnya. Kalau saudara sudah benar-benar saudara digodok di tempat ini, mungkin para pembicara di tempat ini yang mungkin lebih hebat-hebat, ya saudara ya. Masuk di sini apa dari sini, masuk keluar dari sini. Ini pertanyaannya. Kalau saudara benar-benar ya betul, tapi pada saat ini sampai Roma, besoknya lupa. Besoknya saudara tidak ada perubahan. Amin. Dengar, waduh, Bude Bora Budewi khotbahnya ya mantap gitu. Ya, cuman sampai mantap. Yang penting saudara dan saya dengar firman Tuhan berubah. Amin. Berubah. Ya, berubah. Sebagai apa? Pengampunan dosa. Ya, itu ya. Lalu saudara lagi Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 kita akan melihat di sini. Yes, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh apa? Penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kekayaan kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih saudara? Pemberian. Ya, kasih karunia, saudara tuh diberi kasih karunia tuh pemberian orang yang lebih besar dalam hidup saudara. Itu kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jadi saudara, penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Ya, kasih karunia-Nya. Satu ayat lagi saudara, supaya saudara lebih jelas. Kolose pasal pertama ayat yang ke-14. Kolose pasal pertama ayat 14. Yuk, di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Jadi saudara tahu dasarnya. Kalau saudara ngerti kebenaran ini, saudara nggak main-main loh. Benar-benar nggak main-main. Nggak main-main. Tadi saatnya kita nggak main-main. Nah, oleh sebab itu saudara, keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Saudara, kemarin itu saya pergi dengan teman saya, lalu dia tuh tanya gitu loh. Bertanya, apa benar sih ya Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan ya untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Hanya melalui Yesus. Dulu saudara, saya juga dapat pertanyaan seperti itu. Saya rodok bingung. Ya. Kalau Yesus satu-satunya jalan untuk pergi mana, untuk bisa sampai ke surga, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Bapa. Jadi isinya orang Kristen. Dan di dunia ini kepercayaan berbeda-beda itu banyak. Betul apa betul? Saya nangkep jas. Saya mikir, oh ya. Wah, saya gumul saudara. Saya harus pandai. Saya nggak mau dibodohin. Saya harus pandai, saya gali, saya berdoa, saudara. Ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Ya. Jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran itu apa? Firman. Yesus berkata ya, Yesus adalah firman yang hidup. Kalau engkau berjalan dengan apa? Firman, maka hidupmu itu apa? Dibenarkan. Sampai apa? Menuju kepada hidup yang kekal. Nah, ini penting sekali. Ya. Yesus satu-satunya, bukan Yesus salah satu. Kalau salah satu, saudara, pasti ada banyak jalan. Yesus satu-satunya. Saya mikir ya,
Dan waktu itu saudara, saya dibukakan Tuhan, tolong Roh Kudus, tolong ajarin saya. Saya suruh belajar buka wahyu. Dalam wahyu itu dikatakan pada saat nanti penghakiman Yesus sebagai hakimnya, Yesus itu membuka beberapa kitab untuk mengadili. Ya, beberapa kitab. Yang menjadi pertanyaannya nanti, sudahkah kamu, ya ini kitab A, kitab B, kitab E, dan setiap agama itu punya punya kitabnya. Punya kitabnya. Sudahkah engkau melakukan hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab ini? Dia mengatakan enggak bisa, yang ini enggak bisa. Nah, saudara dan saya, karena hanya Yesus yang dapat melakukan menggenapi semua hukum, yang dapat menggenapi. Jadi kalau saudara ini memiliki Yesus, saudara, maka Yesus ini di atas kayu salib dia sudah memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara dan saya. Ada 7 hal yang diberikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sudah Yesus lakukan, dan yang terakhir kalau saudara ya, waktu Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan, kata sudah selesai. Sudah selesai. Diselesaikan pada saat dia di atas kayu salib. Ya, atas kayu salib. Pada waktu itu membuka saudara beberapa kitab. Cuman di situ dikatakan barang siapa ya namanya tidak tertulis dalam buku kitab kehidupan. Jadi saudara ngerti. Saya ketemu orangnya. Oh, saya tahu. Nah, saya bilang, percaya. Saya bilang, dia baru mikir, saudara. Kamu kan kepercayaannya A, kamu bisa ngenepi enggak? Ya enggak bisa, mana ada orang bisa mengenapi. Nah, ini lu ganti Yesus. Jelas ya? Jelas. Nah, lalu saudara mengenapi. Nah saudara, sebab dikatakan ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Nah, Kisah Para Rasul ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini ya tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Tidak ada. Makanya Yesus gelarnya juru selamat. Punya keahlian menyelamatkan manusia. Kalau saudara mau selamat, datangnya kepada siapa? Jalan kebenaran, yaitu Yesus. Nyampe enggak? Nyampe. Dia yang punya surga loh. Kalau saudara mau masuk surga, saudara enggak tahu jalannya, ya, enggak bisa nyampe. Ya, enggak bisa nyampe loh saudara. Gak bisa. Saya pernah dikatakan, saya tanyakan besok ini ya, saya tuh dulu beberapa saya dikumpulkan saudara di luar pulau ya, itu di Pontianak saudara. Kan dia tuh satu-satunya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Ada perubahan hidup, keluarganya itu rindu mengalami seperti saya. Apalagi mama papanya tuh sudah tua, sudah sakit-sakitan. Kalau dia enggak terima Yesus, percaya pada Yesus, dia tahu mana masuknya neraka karena penyembahan berhala. Ya, lalu saudara saya dipanggil, saya tanya, saya ngomong, Papa usianya berapa? Saya bilang, oh 80 lebih gitu katanya. Waduh, awet muda dapat bonus loh Pak. Dapat bonus loh Pak. Iya gitu. Tapi saya sudah sakit-sakitan. Nah, saya gitu ya. Saya sudah sakit-sakitan. Nah, saya mulai ya, Pak, semua orang itu nanti bakalnya kan mati. Ya, bukan orang tua doang, anak-anak pun bisa. Saya bilang gitu. Betul ya? Betul. Nah, betul. Maaf ya, Bapak juga besok bakalnya kan juga mati, tapi enggak sekarang loh, saya bilang gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, Papa sudah dapat tempat belum? Enggak tahu. Nah,
Lah kalau ndak tahu mati langsung gimana, ndak bisa balik lagi loh Pak. Saya bilang gitu. Nggak bisa loh, aku ndak ada tempat terus balik ke dalam dunia. Nggak bisa. Nah, nggak tahu. Mau tahu ndak? Ya iya gitu ya. Cerita. Ada Pak, ini Pak seorang yang turun cari cerita. Akhirnya nangis. Ya saudara. Dan satu orang dan lagi itu saudara. Nah ini ketemu anaknya, saya lihat dari matanya. Saya ngomong kamu tuh gini. Iya betul. Udahlah, masih ada kesempatan untuk kamu bertobat. Iya betul. Berulang kali kamu bilang itu. Berulang kali jatuh bangun dalam usahamu sampai sekarang utangmu banyak. Yuk, nangis. Cukup. Hanya Yesus yang dapat menolong melepaskan kamu. Akhirnya saudara, panen enggak panen. Satu-satunya di sini di bawah kolong langit enggak ada keselamatan ya, hanya di dalam nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Amin. Nah, ini loh saudara. Jelas ya saudara? Jelas ya. Nah, sekarang yuk kita sedikit lagi, setelah itu saya akan sampai puncak. Puncak ya. Saudara, kita baca di dalam Galatia. Nah, terkutuklah. Galatia 3 ayat yang ke-13. Ya, saya sudah dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, Galatia pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada apa? Kayu salib. Saudaraku yang dikasih, saudara mungkin ya kalau saudara itu sekarang ini ya, kemarin kebanyakan hampir gereja-gereja itu saudara menyetel film apa The Passion, betul ya? Passion saudara. Iya karena kita tersentuh belas kasihan, tapi bukan hanya sekedar saudara cukup sampai nangis. Dulu saya waktu lihat pertama kali gitu saudara, mata saya tak tutupin. Ya nangis tapi saya enggak mau lihat. Nah, gitu saudara, saya enggak mau lihat. Tapi pada saat lihat itu saya, Tuhan, seharusnya saya yang dicambuk. Saudara, saya retret. Nah, retret ini saudara, ini kesaksian ya. Jadi dia tuh benar-benar di dalam acara retret itu dia harus menyerahkan hak totalitas kepada Yesus gitu saudara. Wah, itu retretnya tuh retret kayak apa ya? Kayak pasukan tentara gitu. Enggak retret sing gini, tapi benar-benar saudara ya. Benar-benar saudara. Wah, ini perlu sekali loh, Bu. Wadah kan retret benar-benar membuat karakter kita ini, jiwa kita itu mengerti gitu loh. Jadi seorang Kristen, jadi seorang hamba itu bagaimana gitu saudara. Benar-benar. Nah pada waktu retret dia tuh benar-benar. Jadi kita tuh menyerahkan kepada, enggak panggil ini hamba Tuhan pastor gitu, enggak. Manggilnya komandan dan inspektur. Dia pakainya juga pakai itu, pakaian tentara komandan. Ya, pakai komandan dan sedikit saudara dihukum untuk disiplin. Sebab apa? Ya, sebab manusia ini seringnya apa? Beler, beler. Nggak bisa disiplin. Ya toh? Ya. Ke gereja, ya. Ibadah jam 6, datangnya 6:30. Ya kan? Ya. Tadi saya datangnya telat karena cari itu tadi ya. Wah, pokoknya saya udah jam 5. Wah, aku mau datang kasih, saya bilang itu. Saya sudah datang kasih. Cari itu Grab itu sopir itu, wah enggak ada ini, Nael enggak ada ini gitu loh. Tunggu ini. Lah mami, lah aku jam 5 loh, El udah siap loh, aku bilang gitu tuh. Jam 4:30 saya sudah pas siap. Terus saya sempat sembayang lagi gitu saudara. Mari Roh Kudus engkau menyertai hambamu di dalam pelayanan ini gitu. Saudara sama. Loh mami belum belum dapat ini. Ya wis enggak apa-apalah. Nah, saudara, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan ini apa tadi? Sampai di mana? Nah, retret ini saudara.
Nah, sebelum ini saudara ya, sebelum seminggu sebelumnya kita pakai Zoom dulu. Yang ikut banyak, tapi dia nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Dikasih firman ya, suruh ngapal firman, suruh diajari, suruh dan dipeseni ya, itu pun sudah dapat nilai saudara, dapat nilai. Dipesen, Bapak Ibu ya sudah dibuat kelompok ya, ya. Nanti ya saudara, nanti Bapak Ibu bawa 2 snack, yang satu untuk kelompoknya, yang satu untuk pribadi. Gitu. Siap? Yang untuk kelompok dibungkus dengan apa namanya koran, yang untuk pribadi dengan kertas kado, jadi bisa tahu ya gitu. Ya senang akhirnya setelah itu saudara ya, kita datang gitu, dikumpulkan saudara di ruangan gitu, kelompok per kelompok ya. Sudah diserahkan, HP disita saudara, pokoknya saudara masuk saudara kayak di training, kayak orang pernah kuliah itu di pelonco itu di apa ya, di ospek ya. Nah di ospek itu ya suruh beli aqua, enggak boleh minta, beli, dia bilang gitu. Wah sudah mulai beli, ditaruh di sini kalung isi gitu, enggak boleh copot, makan tidur enggak boleh, pokoknya gitu, pokoknya sampai ini. Terus lagi saudara diberi kacang hijau ya, dikasih tanah, suruh nanti kan itu udah beri kan, dia akan tumbuh, dia akan melihat ya sampai hilang. Pokoknya dicari kesalahannya. Sebetulnya enggak disalahan, disiplin, karena manusia tuh kurang disiplin saudara ya. Kalau disiplin dia ya, ini. Nah akhirnya saudara ya, sudah siapa yang bawa semua yang sudah diperintahkan ya, itu dicatetin semua, dicatetin. Oke, sekarang ada yang bawa? Ada, saya enggak membawa. Kenapa? Lupa, sendirikan sana. Siapa yang enggak bawa? Sendirikan sana. Sendirikan sana ya. Kamu terima hukuman. Dia bilang, berdiri, dia bilang, dihukum. Sekarang kita buka. Dibuka dulu yang untuk kelompoknya, dibuka. Aduh saudara, makanan ini sedikit, murah-murah. Ya, sedikit murah-murah kan buat kelompok. Ya. Terus sekarang dibuka yang buat pribadi, enak-enak saudara, gede, enak-enak, besar-besar. Wah, dimarah-marah, dimaki. Ini loh orang Kristen egois kamu, matreng kamu, egois kamu ya, hanya mementingkan dirimu sendiri, padahal kelompokmu ini saudara membagi, kasih caranya seperti ini, bla 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 bla. Siapa yang sudah sendirikan? Kena saudara, bayangin saudara. Ya, bayangin. Saya karena saya waktu itu kan memang leadernya, jadi saya enggak, karena sudah saya diserahkan haknya untuk dia yang seluruh acara gitu, kecuali kalau saya nanti ada sesuatu baru boleh ini. Nah saudara, bukan hanya itu lagi saudara. Nah untuk panggilan pakai semprotan, kalau tengah malam pun ada peluit, saudara harus cepat-cepat buangon apa-apa, sampai enggak dihukum loh saudara. Sampai ada orang ibu-ibu nangis mau pulang aja, saya salah alamat. Saya salah alamat, tapi saya senang gitu tuh. Ya, karakter seperti itu loh. Ya, karakter seperti itu. Namanya pasukan, namanya tentara. Aduh, saudara, leda-ledi, saudara, itu bukan pasukan tentara. Iya kan? Iya. Saudara, benar dimarah-marah. Ya ada satu kelompok teman saya, setiap hari gitu kita sudah panggilan. Kedua masuk ruangan. Ketiga, sempritan ketiga, tutup. Ada yang 5 menit kedok dibuka. Berdiri tempatmu, bukan di situ, berdiri di situ. Setiap hari itu telat. Saya ngomong, "Mbok, kamu tuh sadar gitu, setiap hari kamu telat. Tahu toh, kamu tuh kesalahan di situ, Mbok, kamu berubah." Saya bilang, "Ya saya sudah berubah, ini karaktermu seperti itu." Saya bilangin dulu, jangan diulangi gitu lagi. Dan telatnya tuh ya anak mama mesti loh. Waduh. Saudara, itu saudara, benar ya. Dan setelah itu saudara, satu kelompok salah dihukum saudara ya. Yang dihukum dia
satu kelompok salah, satu kelompok dihukum, saudara. Dihukum, saudara. Tapi endingnya saya mendapatkan sesuatu tuh mereka tuh luar biasa sekali. Ya, endingnya pokoknya bagus sekali. Ya, bagus. Nggak tahu bisa salah semua ya, karena kesalahan seperti ini ya. Karena engkau, ya dia bilang gitu, saudara. Berarti suruh mikul salib. Saudara dibuat benar-benar loh. Salib bukan salib dari kerdus, enggak. Salib beneran. Ya, dari kayu, tapi ya enggak seperti Tuhan Yesus yang gede gitu, saudara ya. Ya dipikul gitu, saudara begitu. Terus yang satu, kamu harus pikul salib karena kamu ini salah dosa, dipikul salib. Yang satu, pecuti dia, cambuk, dia bilang gitu. Nah, padan pemimpinnya nyambuknya ceder gitu, tapi kan ya di hati ya, saudara ya. Saya lihatnya, lalu saya bilang gitu. Ya yang nyambuk itu bukan nyambuk, gini ceder gitu loh, saudara. Ceder itu sambuk. Tuhan Yesus sudah seperti itu loh. Dede dua loh. Kamu ayo bunyi ceder. Padahal kalau di bawah itu kan tahu saudara, cambuk. Saya harusnya tadi saya enggak bicara ini loh. Tadi tak membawa cambuk ya, ceder gitu, saudara dengar. Ya, sampai dia diem gitu. Sampai yang nyambuk ya, yang mikul enggak nangis, yang nyambuk nangis. Hei, ngapain nangis? Gitu, marahi. Jangan pasukan jangan boleh nangis. Dia bilang gitu. Gitu, saudara, nangis gitu. Endingnya, saudara. Endingnya karena satu kesalahan semua. Ya, kesalahan semua. Berhubung ya kamu punya kesalahan sekian sekarang. Sekarang saya panggil penanggung jawab leader, saudara. Ya, Ibu Deborah Sami. Maukah engkau menanggung kesalahan kayak jemaatnya? Boleh, saya deg-degan, saudara. Sekarang ya, ini kedua pemimpin leader kamu mau menanggung kesalahan. Oh, tidak bisa, Bapak curang, yang salah saya ya, harusnya saya. Tuhan Yesus kayak, kenapa kamu berdosa, kok Tuhan Yesus yang nanggung? Ayo, dicedar gitu. Sok pahlawan kamu. Wah, dimarahi. Pokoknya dimarahi, dibentak-bentak. Ini loh, dicuci jiwanya nih loh. Tapi benar-benar akhirnya serahkan bebanmu. Oh, saudara, Aqua itu siapa? Saudara, sampai kaki saya itu dinangisin. Kamu nurut aja, aku bilang. Nurut enggak apa-apa, nurut. Saya bilang nurut. Enggak bisa. Wah, pahlawan. Inspektor, curang kamu. Saya yang salah. Sok pahlawan kamu. Sok pahlawan. Mau bela pemimpinmu. Mau bela di macam bela dia. Bilang, sampai kapan kamu membela? Dia bilang, kamu aja enggak taat atau bela. Dia bilang, pokoknya dimarah-marahi sampai berani. Dia bilang, tidak. Dia menina. Nah, akhirnya saudara, kaki saya itu dipegang, ditangis. Kamu nurut aja. Udahlah, kamu nurut, saya bilang gitu. Nah, saudara, sampai semua. Wah, nangis semua, nangis. Sudah nangis toh, saudara. Inilah sama seperti Yesus. Ini loh karaktermu ini loh. Tuhan tuh mau karakter. Ku mau sepertimu siapa? Yesus. Disempurnakan. Saudara, kenapa dia seperti itu nangis? Tapi endingnya, saudara, saya suruh basuh kaki mereka. Dibasuh, dia nangis gitu. Tapi pulang dia dapat karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda. Nah, saudara, ini loh. Tadi dikatakan terkutuk. Saudara ngerti firman ini? Harapan saya ya, saudara ada perubahan. Saudara, besok Tuhan Yesus besok bangkit, saudara ya. Besok bangkit, saudara. Saudara harus bangkit dari keterpurukan, saudara. Saudara kejar itu, saudara. Tinggalkan zona nyaman. Matikan kedaginganmu, beralih. Jangan saudara hanya putar-putar, tapi saudara harus keluar. Amin. Keluar yang menghambat saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan lagi ya. Nah, sampai di mana tadi ya? Lalu saudara, apa yang dikerjakan Yesus? Satu ayat. Kolose 2 ayat yang ke-15 aja. Kolose pasal yang kedua ayat 15.
Demikian firman Tuhan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nanti saudara, ya, orang filmnya itu saudara, namanya pemeran utama itu biasanya menangnya terakhir. Sudah deg-degan, the end. Ya, tapi kan deg-degan dulu toh ya. Nah, saudara, sampai ke puncak enggak gampang. Yesus dikarenakan pada semuanya ya, ia menyelucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka ini tontonan. Lakon menangi Keri. Ya. Menangnya saudara ya, dilucuti semua sebagai tontonan. Itu kuasa iblis. Oleh darah anak domba, tadi nyanyikan ini ya. Oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Seharusnya saudara, kalau saudara ini punya benar-benar cinta Yesus, mengasihi Yesus, punya hubungan pribadi dengan Yesus, dengar baik-baik, iblis itu enggak berani loh godain saudara. Tetapi saudara tuh lebih senang digodain iblis loh. Ya Pak ya, yang ketawa tuh, ya kan, diiming-imingi gitu saudara mau. Ini loh saudara. Jangan saudara, karena apa? Melucuti. Nah sekarang ya penampilan iblis itu berbeda sekali saudara. Ya, berbeda sekali dengan caranya yang sopan, caranya yang halus saudara. Saya mau tanya, siapa yang di sini tetap main game? Tolong angkat tangan, jawab dengan jujur. Jangan noleh-noleh, nah lo. Ya, yang main game, jangan separuh-separuh, angkat tangan. Enggak tahu hukum, benar, enggak. Ya kan? Enggak mau ngaku. Ya, enggak mau. Orang yang jujur itu orang yang dikasih Tuhan. Amin. Jujurlah pada dirimu sendiri. Saudara, kalau saudara masih terikat game, saudara akan merusak. Saudara tidak akan bisa sampai ke puncak. Karena itu ada ikatan jiwa saudara. Ya. Terikat saudara. Apalagi saudara main sekarang ini gamenya tuh saudara, wah macam-macam saudara. Saya tuh lihat HP kadang ya, bukan sebagai hiburan ya, udah jenuh gitu tuh saya buka tuh. Saya paling seneng tuh lihat itu loh, anak-anak bayi itu loh saudara ya, baby itu seneng saya tuh loh. Nanti papa ada tadi ya itu lucu, saya bisa ketawa gitu lihat bayi-bayi itu loh saudara. Bayi-bayi itu saudara lucu gitu loh. Tapi nggak tahu saudara apa yang kalau saudara lihat TikToknya tuh apa namanya, pesan-pesan Tuhan, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saudara lihat yang lainnya, aduh pengaruh sekali. Kemarin saudara ya, saya ngelayani, pengaruh sekali, dia begitu ketakutan, kekhawatiran dalam hal ekonomi. Ya kan? Benar saya katakan, memang ini harus terjadi kok. Apa yang dikatakan Pak Daud? Ya memang harus terjadi. Karena itu apa sudah dinubuatkan, terjadi. Cuman kalau saudara dan saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kekuatan apa yang akan saudara hadapin. Saudara jujur, saudara minta berkat-berkat enggak salah. Tetapi kebanyakan berkat saudara akan mendapatkan kekuatan. Tetapi yang saya berdoa untuk anak-anak saya, tahu enggak, diberkati. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dia untuk menghadapi segala sesuatunya. Kalau tidak diberikan kekuatan, kalau tidak diberikan dia benar-benar, saudara enggak kuat, saudara. Enggak kuat. Saya berdoa, saya Fik, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kamu ya untuk menghadapi segala sesuatu. Amin mi. Gitu loh. Beri kekuatan iman. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah iman, saudara. Nah, saudara, untuk mencapai ke puncak, saudara ya. Ke puncak itu enggak gampang, saudara. Enggak gampang, saudara. Apalagi zaman sekarang ini, saudara. Wow,
saudara tuh enggak melekat, nempel, punya mesbah doa saudara enggak kuat loh saudara. Benar-benar enggak kuat. Bangun mesbah. Saya selalu berkata bangun mesbah, bangun mesbah. Terus bakar apimu supaya apimu menyala-nyala, manusia rohmu, bangun manusia rohmu. Karena apa? Kalau hidup saudara ini dipimpin oleh roh, maka akan mengalahkan ini loh, jiwa. Jiwa itu apa toh? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, kebanyakan orang ini dipimpin dengan apa? Dipimpin dengan pikiran kita. Untuk saudara berubah dengan pikiran saudara itu tidak bim salah bim. Untuk memulihkan jiwa itu enggak selangsung ya eng jadi gitu, enggak. Harus saudara berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun, tergantung respon saudara. Tergantung hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan, berubahlah di dalam akal budi, ini perlu sekali. Karakter saudara, karunia ya, karunia atau mungkin saudara itu ya itu enggak kepake nantinya. Itu cuma pinjaman. Tapi karakter sampai engkau ini karakter ini sampai saudara ini bukan hanya sampai puncak tetapi sampai engkau ini di surga. Dengar baik-baik. Kekristenan bukan sampai di surga doang. Enggak, tujuan saudara enggak sampai di surga. Enggak. Tapi kekristenan yang benar ini saudara ini harus menjadi serupa seperti yang punya surga. Amin. Amin. Seperti, karena apa? Saudara dan saya ini segambar serupa dengan apa? Allah. Dengar baik-baik. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau engkau tidak segambar serupa dengan Allah, pental kamu. Makanya tadi jangan main-main dengan Tuhan. Mulai introspeksi, mulai benahi diri kita masing-masing. Untuk masuk, saudara. Naik ke surga, naik ke puncak, enggak gampang. Enggak gampang. Banyak yang gagal, banyak. Saudara, banyak yang gagal. Karena tuh harus ada pengujian. Dan hari-hari ini Tuhan akan mengatakan, Tuhan itu akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Tuhan akan memisahkan saudara ya. Karena yang kudus semakin kudus, yang apa? Yang cemar semakin cemar. Ada penampian. Untuk saudara bisa masuk. Ya, untuk bisa masuk sampai ya saudara ya. Yuk kita buka dulu dalam Roma 8. Roma 8 ayat, coba ya, Roma 8 ayat yang ke Roma 8, saya mulai ayat yang ke-28 dulu ya. Roma 8 ayat 28. Di sini dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah itu turut bekerja sama dalam segala apa? Di sini di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Allah turut bekerja dalam segala perkara ya, segala sesuatu ya, bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, nggak akan Tuhan kerja sama. Nggak kerja. Saudara, saya kemarin ini banyak orang tuh kekhawatiran ya dalam menghadapi karena dia seorang bisnis. Ya, tapi dia itu tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi pikirannya tuh seperti gangsingan puter
terus gitu loh. Ya dia menghitungkan nanti kalau bensin ini naik, ragu ini bagaimana, macam-macam. Lalu Tuhan itu ini nyimpang dari sini. Nanti kita akan bahas supaya kita tuh ngerti dalam situasi kondisi saat ini. Tolong buka Matius pasal yang ke-6. Bentar ya. Coba saya cek ya, Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat Matius pasal yang Matius 6, saudara, saya cari dulu. Ini keluar dari sini ya. Kalau saudara membaca ayat 25 itu hal kekhawatiran ya saudara. Ya, hal kekhawatiran. Saya akan gini ya. Saya akan buka. Sebenarnya. Nah, saudara, pada ayat saudara pasti sudah pernah ya baca ini ya. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Tolong angkat tangan. Bu Lubis jangan angkat tangan, Pak Budi jangan angkat tangan. Ya, kalau enggak baca Alkitab enggak jadi seperti ini. Ayo. Lah, enggak ada yang angkat tangan. Hampir semua. Satu aja mingging ya. Itu setengah tiang adalah kematian. Ya. Kalau saudara baca Alkitab ya tetap gini. Dan enggak ada. Halo. Enggak ada yang baca. Enggak, saya hukum. Kalau saudara enggak baca Alkitab, apa yang dilihat di HP saudara? HP sucimu. TikTok yang gitu. Ini loh kekristenan enggak punya dasar. Padahal setiap hari Sabtu ya nih, Sabtu hari Sabatnya Tuhan loh. Ya, kok enggak cinta firman? Orang yang enggak cinta firman, enggak senang merenungkan siang dan malam saudara. Ya, saudara hidup saudara enggak akan berhasil. Ya, enggak akan berhasil. Sehari satu saudara, saya ini menggerakkan tentang apa? Baca Alkitab saudara. Satu hari 5 pasal. Kalau saudara 5 pasal setengah tahun habis saya sudah praktek. Ini yang terakhir tahun 2000 itu sudah berapa kali saya baca. Saudara, saya baca. Dulu saya baca kalau pas enak gitu saudara bisa sampai 15, 20. Wah enak banget, matingnya keluar. Tapi kalau enggak 5 ayat saudara, 5 pasal itu benar-benar saudara. Karena apa? Itu Tuhan itu melihat kesetiaan. Baca Alkitab melihat kesetiaan. Selamat datang Mas. Kok lama sekali ya? Nah, saudara, baca Alkitab. Dasar loh saudara baca Alkitab. Apalagi penari-penari. Penari atar. Kalau saudara tidak hidup kudus, saudara. Nantilah kalau saya diundang lagi saya mau berbicara tentang hidup kekudusan. Hidup kekudusan. Ya, saudara baca firman. Baca firman. Saya sampaikan kemarin saya sampaikan ya. Saya sampaikan kalau saudara baca firman hal tentang kekhawatiran, saudara saya ngomong dari atas saudara akan nyambung. Tetapi kalau saudara tidak baca firman, saudara tidak akan nyambung. Ngerti ya? Nah, saudara perikopnya tentang hal kekhawatiran. Mulai 25 saudara bisa ayat saya bacakan semua, tetapi yang saya poin yang saya bagikan untuk saudara bisa nyambung. Jadi mereka itu di atas tentang khawatir. Nah, saudara, lalu di sini dikatakan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah ya hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, saudara bisa tidak merasakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu tidak berlaku dalam hidup saudara. Karena hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu kata firman Tuhan, saudara enggak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Itu seperti apa gelombang laut yang diombang-ambingkan. Amin. Amin. Semua di sini dikatakan saudara baca tuh nanti baca ya. Baca. Lalu di sini dikatakan di situ dikatakan ayat 30.
ayat berapa? 32 ya. Nah, ayat 31 supaya saudara jelas yang belum enggak membaca Alkitab. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, saudara malam hari ini mengenal Tuhan enggak? Tidak ada yang jawab. Halo, aku kenal enggak ya? Ya pokoknya aku tugas. Dung 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 gitu saudara. Nah, soalnya aku nyanyi. Gak ada dari. Halo. Bu Lisbeth, Bu Dewi ndak usah diundang lagi ya. Nuncep nenggon aku gitu ya. Sebab itu saudara, di sini dikatakan semua itu dicari-cari yang tidak mengenal Allah. Saudara ini Saudara pertanyaan, aku kenal Allah enggak sih? Halo? Mengenal Allah ya, mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Aku ngomong, kamu kenal datang ke sini kamu kenal Allah enggak? Ya kenal lah Bu, aku kan pergi ke gereja. Lah ke gereja kamu kalau enggak mengenal Allah ada enggak? Bisa orang pergi ke gereja ngerungoknya tapi enggak mengenal Allah, enggak ada hubungan pribadi, enggak punya doa, enggak punya mesbah doa. Itu lo kenal, enggak pernah ngobrol. Ya, kayak muridnya Tuhan Yesus waktu itu kena apa? Kena badai, kapalnya mau tenggelam. Tuhan Yesus tidur loh di Burita. Tidur Burita. Saudara, Burita. Nah, saudara tidak mengenal Allah. Nah, di sini dikatakan ya, Bapamu ya yang akan tetapi Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Dia itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada loh. Saudara, saya dapat tahun ini Tuhan itu buka jalan yang baru yang belum pernah kamu lalui. Buka jalan yang baru. Tidak ada jalan, Tuhan buka jalan kok. Nah ini loh kalau saudara ngerti ya. Kalau saudara ngerti. Lalu di sini dikatakan Bapa di surga. Nah syaratnya ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Cari kerajaan Allah. Saudara tahu enggak kerajaan Allah itu apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Bu, wong baca ora pernah tahu. Kenalnya enggak. Dulu saya bertobat dengan ayat ini. Cari kerajaan Allah. Saya pikir kerajaan Allah itu gedung yang mewah, makanan yang enak-enak. Tapi Alkitab menulis, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan soal makan, bukan soal gedung, enggak. Tapi soal kebenaran. Kebenaran itu apa? Kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan tadi. Saya kejar itu. Oh berarti kalau saya memprioritaskan Tuhan, ini janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara banyak orang pengennya diberkati, tetapi saudara enggak mengenal yang memberikan berkat. Amin. Amin. Nah, saudara nih dan ya, lalu kerajaan Allah. Nah, lalu di sini dikatakan ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah sehari. Berapa banyak saudara punya masalah kesusahan? Dipikir sampai tidak bisa tidur. Kadang firman Tuhan mengatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Tetapi yang kamu renungkan masalah-masalah, bisa tidur enggak? Balik. Ya, yang direnungkan apa? Masalah dan persoalan. Saudara pagi-pagi enggak bisa tidur, enggak ada damai sejahtera, badannya sakit. Setelah itu saudara ngamuk, marah-marah, emosi.
Karena yang direnungkan firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam. Ya, siang dan malam Tuhan itu memberkati pada saat saudara dan saya tidur nyenyak. Saudara nggak bisa tidur. Udah, ini nggak bisa tidur, pindah aja ke Bulis bed. Ceplok malaikat, pindah sana. Ya, nggak tidur, nggak bisa nyenyak. Ya kan? Saya ngomong. Di sini ada banyak loh orang yang nggak bisa tidur kalau malam. Jujur, kalau mau jujur saudara. Karena kamu mengalami satu tekanan. Yuk, berhenti ya di sini ya. Kok sepaneng gitu ya. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan, yuk kembali kepada Roma. Roma pasal yang ke-8 tadi. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28 tadi ya. Roma 8 28. 28. Tuhan itu ya, kita ulang ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja sama. Kalau hatimu tidak cinta Tuhan, kalau kamu enggak sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu saudara, ya Tuhan tidak bekerja sama loh, ya tidak bekerja sama. Yang mengasihi Dia, ya yang mengasihi Dia. Lalu di sini dikatakan ayat yang yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Bagi mereka, kalau engkau mengasihi Tuhan, ya Tuhan itu memanggil secara khusus dalam hidupmu untuk apa? Sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai naik finish strong. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ini sampai akhir, ya sampai akhir saudara hidup saudara ya. Tuhan punya rencana ya. Saudara di sini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap saudara dan saya itu sudah ada di tempat sini, saudara, saya katakan, saudara itu bukan hanya terpanggil, tetapi saudara terpilih. Amin. Terpilih, saudara bisa menyisihkan beberapa saingan saudara. Terpilih loh, secara khusus. Secara khusus. Ayo, ayat berikutnya saudara. Wow, jam 8 saudara. Sampai jam 10 ya. Enggak mainnya sedikit. Saya baik hati yuk. Supaya diundang lagi. Saudara ya, ayo. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung antara serupa segambar. DNA-nya dia ada dalam DNA saudara. Segambar serupa. Saudara, saya enggak tahu saudara punya gambarnya Tuhan enggak. Lah lewatnya apa? Kehidupan saudara. Ya. Gambarnya Tuhan itu enggak emosi loh, enggak ngamuk-ngamuk terus loh. Ya. Emosinya Tuhan kalau rumahnya itu dibuat sarang penyamun, marah. Amin. Lewat apa? Sikap kehidupan saudara ini loh saudara. Lihat segambar serupa. Wah, itu segambar dengan Yesus. Dan saudara, saya sudah tadi katakan ya, kalau nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, melihat kamu tidak segambar, terpental. Makanya saudara sudah pelayanan, sudah gini-gini. Kalau tidak segambar, terpental. Dadah. Ya kan, segambar serupa. Nah, terus di sini dikatakan diantaranya ya.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu apa? Dimuliakan. Terpilih, saudara, dipanggil secara khusus, saudara. Mungkin sudah dalam kandungan ibumu, saudara. Tuhan itu jauh sudah punya apa rancangan ke depan dalam hidup saudara. Tuhan tahu kamu nanti nikah tanggal segini, bulan segini, umur segini. Dapat jodohnya ini, saudara. Saudara kan kita belum ngerti. Tapi rancangan Tuhan sejak dalam kandungan ibumu, saudara. Saudara ini sudah terpilih dan terpanggil. Amin, amin. Untuk apa? Di sini tadi dikatakan apa ya? Dikatakan siapa ayat yang ke tadi ya, dipanggil mereka. Juga dibenarkan, dan mereka dibenarkan, mereka itu baru dimuliakan sampai destiny saudara. Ke puncak saudara. Ke puncak. Dipanggil saudara ya. Hidupmu itu dibenarkan. Orang yang dibenarkan saudara mencong sidik diduduk tuk, 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 tuk. Nah, saudara ya, benjut ndak apa-apa, pokoknya kamu harus ini kenang-kenangan Pak Pinky. Masih dirawat. Aduh. Saudara, ini ngerjain ini ndak gampang loh saudara. Ya. Ya. Pak Pinky di surga, waduh, istri khotbah ning mimbar. Saudara ya, supaya saudara ndak ndak apa namanya tadi tegang banget gitu loh saudara ya. Tegang banget saudara. Jadi saudara dimuliakan. Dimuliakan. Jadi tujuan kekristenan kita bukan sampai surga saja. Tetapi Pak, segambar, serupa. DNA saudara, DNA-nya dia ada, segambar. Saudara, Bu Lisbeth sama Pak Budi, anaknya DNA-nya ada, betul enggak? Segambar, serupa dengan Pak Budi, mirip Pak, betul enggak? Benar, 3 ya, mirip semua ya. Kalau enggak mirip mama ya mirip bapak ya kan? Enggak mirip saya, ya enggak mirip saya. Segambar serupa. Jadi tahu, oh itu anaknya Pak Budi, udah tahu. Oh itu anaknya Bu Dewi, ngerti. Jadi ada DNA-nya. Ya, DNA-nya. Sebab apa saudara diciptakan itu saudara itu benar-benar ya. Dikatakan bahwa saudara dan saya biji mata Allah. Engkau mulia. Ya, kau mulia. Nah, oleh sebab itu saudara, malam hari ini ya, saya harus berhenti sampai di sini. Sampai di sini, dari jam 8 lebih, jam 8 lebih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin.